Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, terus melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa melihat dan terikat dengan waktu. Karena sejatinya beribadah itu sampai mati jemaah. Maka kita tidak boleh mengkhususkan ibadah di satu bulan, kemudian keluar dari bulan tersebut, selesai sudah ibadah tersebut. Kecuali amalan-amalan yang memang dikhususkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau yang dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah Rabbul Alamin mengatakan dalam firman-Nya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Maka takutlah kalian kepada suatu hari, kata Allah Rabbul Alamin, yang mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semua kalian akan dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah akan menyempurnakan semua amal-amal soleh yang kita kerjakan jemaah. Maka bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, kita katakan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, tidak memandang waktu dia. Terus kita sembah Allah Rabbul Alamin. Kemarin di bulan yang kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu setiap kali kita selesai sholat kita membaca Al-Quran. Bahkan kita mentargetkan satu bulan harus khatam Al-Quran. Kemudian di bulan tersebut kita senantiasa mengerjakan sholat malam, yang bahkan ketika 10 malam terakhir di bulan itu, di bulan Ramadan tersebut, kita sampai rela satu keluarga itu harus bunyi alarmnya jemaah. HP anak dihidupkan alarmnya, kakaknya, kemudian yang paling besar, istri, suami, ada ibunya di sana dihidupkan juga alarm, dan seterusnya. Kita ingin bangun mengerjakan ibadah. Kemudian kita juga sebagai seorang istri di waktu tersebut senantiasa melayani suami kita. Kemudian kita juga berusaha untuk terus membantu orang lain. Bahkan yang sebelumnya kita tidak pernah membawa makanan ke masjid, di bulan itu kita bawa makanan. Kemudian setelah keluar, selesai sudah ibadah, maka kita katakan tidak. Sejatinya bulan Ramadan itu untuk melatih kita untuk bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin dan dilihat kesudahannya. Jangan sampai kita hanya beriman di bulan itu. Maka sangat disayangkan sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-12 yang dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi agamanya. Kebalikannya adalah dia mengerjakan semua yang bermanfaat bagi agamanya.
walaupun mungkin itu remeh di mata manusia. Mungkin kemarin kita menyelesaikan satu Al-Quran, hatam selesai kita baca. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kita tidak pernah baca Al-Quran. Kemarin di bulan Ramadan kita terus berbuat bakti kepada orang tua kita. Keluar dari bulan Ramadan sudah nggak pernah bakti lagi dia sama orang tuanya. Lah, maka terus beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka sembahlah Allah sampai engkau itu meninggal dunia. Dan ingat, amal soleh yang kita kerjakan itu, kata Allah Rabbul Alamin, kita lagi berdagang dengan Allah. Al-Quran yang kita baca, kita duduk di majlis taklim, kita mendengarkan nasihat, membaca hadis Nabi SAW, membantu orang lain. Maka Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Fatir, wa innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Maka orang-orang yang dia membaca Al-Quran, yang dia menegakkan salat, kemudian dia berinfak di jalan Allah, kemudian dia melakukan kebaikan yang lainnya, itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ini lagi berdagang dengan Allah. Maka ayo kita siapkan harta dagangan kita yang terbaik untuk berjumpa dengan Allahu Rabbul Alamin. Dan di antara harta atau barang dagangan yang terbaik ada duduk di majlis taklim, duduk mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kita terus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus berada di atas petunjuk beliau, senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ibadah itu ada dua syaratnya diterima. Pertama, dia harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini adalah makna syahadat la ilaha illallah. Dia menafikan semua ibadah kepada selain Allah, menafikan Tuhan-Tuhan, kemudian menetapkan hanya Allahu Rabbul Alamin. Maka dia beribadah, linna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mau salatnya, sembelihannya, hidup, matinya, itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian kita mengerjakan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tasdiquhu fima ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jtinabu ma naha anhu wa jazara wa alla yu'badallaha illa bima syara'a. Maka dia harus mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingat, semua syariat itu dari Allahu Rabbul Alamin. Kemudian dia harus mempercayai apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, walaupun terkadang enggak sesuai dengan akal pikiran kita. Maka tidak boleh kita tentang apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Oh, nanti ada orang-orang seperti ini, kata Nabi SAW. Tiba-tiba ada orang mengatakan masa seperti itu. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ada amalan kalau dikerjakan kemudian dia remehkan, maka dia masuk ke dalam neraka. Sampai dia mengatakan, masa gara-gara kain kita masuk neraka, masa gara-gara ini kita masuk neraka. Kita katakan tidak boleh kita menentang Nabi SAW. Benarkan apa yang diucapkan oleh Nabi, kerjakan apa yang diperintahkan, jauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Nabi SAW. Kemudian tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu bab yang ke-41 dari kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan babu tahrimil hukuki wa qati'atir rahim. Bab haramnya berbuat durhaka kepada orang tua, kemudian memutus tali silaturahmi. Maka beliau menyebutkan di sini ukuk
uququl walidaini minal kabair. Bahwasanya berbuat durhaka kepada orang tua itu di antara salah satu dosa yang sangat besar. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah aku melihat ada suatu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang Allah ingin cepatkan azabnya, dan bahkan nanti akan disimpankan pula azab baginya. Di dunia dia akan diazab, kemudian di akhirat juga dia akan diazab. Mana dia? Orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian orang-orang yang memutus tali silaturahmi terhadap karib kerabatnya. Maka beliau menyebutkan firman Allahu Jalla Jalaluhu, Allahu Rabbul Alamin mengatakan, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullah wa sammahum wa a'ma absarahum. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian kalian memutus hubungan dengan keluarga kalian, maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan Allah akan buat tuli dia, Allah akan buat buta matanya, sehingga dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Maka berbuat durhaka kepada orang tua, memutus tali silaturahmi, maka orang-orang tersebut akan dilaknat oleh Allah, akan dibuat tuli telinganya, akan dibuat buta matanya dari kebenaran atau kebaikan, dan jelas dia akan disiksa oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dalam firman Allah Jalla Jalaluhu yang lainnya, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Maka ini juga orang-orang yang dia memutus tali silaturahmi, yang dia memutus kebaikan kepada kedua orang tuanya dan merusak kerusakan atau membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan akan dikembalikan ke tempat yang paling buruk. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma ufi wa la tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Maka Allah Jalla Jalaluhu mewajibkan atas kalian untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya. Kemudian kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kemudian apabila mereka sudah tua, salah satu dari keduanya atau keduanya, maka janganlah kalian mengatakan jangan mengatakan ah. Maka para ulama mengambil pendalilan dari ayat ini bahwasanya kata-kata yang paling ringan yang kita dianggap berbuat durhaka kepada orang tua adalah menyanggah ucapannya, mengatakan ah. Maka ini nggak boleh, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Itu hukumnya, apalagi sampai mencaci maki mereka, kemudian menghinakan mereka, meremehkan mereka dan seterusnya. Maka katakanlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau wala tanharhuma, dan katakanlah kepada mereka wa kullahuma qaulan karima, ucapan-ucapan yang mulia. Wahfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian katakanlah, doakanlah kepada mereka, kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengatakan ya Allah, maka rahmatilah keduanya sebagai mereka merahmati aku ketika aku kecil. Maka kasih sayang orang tua itu ketika kita masih kecil itu wallahi tidak akan pernah bisa kita balas. Dan antum bisa ngelihat kasih sayang orang tua itu ketika antum punya anak. Kemudian bagaimana antum menyayangi anak antum. Seperti itu orang tua kita
ketika kita masih kecil. Nah, kemudian ada beberapa hadis di sini tentang masalah berbuat bakti kepada orang tua, kemudian menyambung tali silaturahmi, yang sebenarnya ini sudah ada yang berlalu, sudah pembahasan kita. Ini sebagian diulangi lagi untuk dijelaskan bahwasanya ini adalah sangat penting sekali. Kita baca hadisnya, kemudian kita ambil sedikit faedah dari hadis tersebut karena sudah berlalu sebagian besar penjelasannya. Maka hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, hadis yang dibawakan oleh Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan, kata beliau, di antara dosa-dosa yang besar yang dia tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala dosanya kecuali dia bertobat kemudian dia minta maaf. Maka beliau mengatakan salasan, kulna bala ya Rasulullah. Beliau menyebutkan sampai 3 kali, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kemudian para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, dosa apakah di antara dosa-dosa besar itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, melakukan ibadah kepada Allah kemudian beribadah kepada selain Allah. Hati-hati. Dan yang paling ringan dari perbuatan itu adalah riya, jemaah. Mana dia duduk di majelis taklim, dia membaca Al-Quran, dia memberikan kebaikan kepada orang lain, dia menyampaikan kebaikan. Seorang ustadz yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain, dia berharap supaya dia dikatakan, wah engkau adalah hebat, oh engkau adalah ahli Al-Quran, engkau adalah alim, engkau adalah ahli bersodakoh dan selainnya. Dia menginginkan supaya ada orang menyanjung dia, maka itu adalah riya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-riya'u syirkun, riya itu adalah kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang perlu ditakuti juga selain dari hal tersebut apa? Merasa ujub pada diri kita dan sombong. Ujub ini merasa bangga ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau amal soleh, bangga boleh. Kita ini bisa mengerjakan amal soleh, kita bangga, alhamdulillah. Tapi bangga yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merendahkan orang lain. Sampai kita mengatakan, oh saya selama ini di sop depan, alhamdulillah. Di belakang-belakang itu nggak level dengan saya. Hati-hati, itu namanya ujub. Dia merasa besar hati, seolah-olah dia sudah mengerjakan banyak kebaikan, kemudian dia meremehkan manusia. Kalau dia sampai meremehkan manusia, kemudian dia menolak kebenaran, maka dia akan masuk ke tahapan sombong. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtum nas. Karena kesombongan itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran, kemudian dia meremehkan manusia. Hati-hati dengan sifat-sifat tersebut. Hati-hati dengan riya, hati-hati dengan ujub, hati-hati dengan sombong. Karena ini di antara amalan-amalan yang akan menghapus amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa uququl walidaini. Kemudian dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan, kemudian kita berbuat durhaka kepada orang tua kita, itu tidak ada artinya di depan Allah tabaraka wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Kalau orang tua kita ini kita siksa, kita caci maki, kita rendahkan, kita remehkan mereka, kita tidak mau berbuat baik kepada mereka, maka bagaimana Allah Jalla Jalaluhu akan berbuat baik kepada kita, jemaah? Wa kana muttaki'an fajalasa, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah bersandar, kemudian tiba-tiba beliau memperbaiki duduknya, menunjukkan bahwasanya ini juga penting. Beliau mengatakan, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Maka di antara dosa besar adalah qaulu zur,
yaitu mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menggibah orang lain, berkata-kata kotor, itu semuanya dimasukkan qaul zur oleh Nabi SAW, disebutkan oleh para ulama. Maka hati-hati dengan lisan kita ini, jemaah. Ini di antara dosa-dosa besar yang kadang kita mencaci maki orang lain, ada salahnya orang lain, heboh kita menceritakan kesalahannya. Apalagi ibu-ibu yang suka nih. Suka ibu-ibu kalau di kampung itu jemaah, kalau sudah mulai di depan pintu ngilangin kutu jemaah, ngomongnya sudah kemana-mana, tetangganya diceritakan, bahkan suaminya lewat diceritakan, ustadznya lewat bukan dia diceritakan, semuanya pokok diceritakan. Yang seharusnya nggak diceritakan, nggak ada masalah, dilihat ini, pokoknya macam lah, dia cari bahan-bahan cerita supaya tambah lama. Hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian wasahadatu zur, yaitu sumpah palsu, kemudian dia berdusta dan yang lainnya. Sahadatu, dia berdusta mengatakan, oh si fulan ini seperti ini, si fulan ini seperti ini, padahal tidak benar. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi SAW terus mengulangi hal tersebut dan kami pun berkata mudah-mudahan beliau tidak melanjutkannya, atau mudah-mudahan beliau diam. Maka di sini di antara dosa-dosa besar adalah dia menyekutukan Allah, kemudian dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian hadis yang lainnya dibawakan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah wal uququ walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Di antara dosa-dosa besar itu adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Dia riya, dia datang ke tempat yang tidak dibolehkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, dia melakukan ibadah di sana. Dan kita perlu belajar jemaah, ibadah-ibadah itu yang mana saja sih? Contoh kayak meminta rizki itu adalah ibadah jemaah. Maka ibadah ini dikhususkan harus untuk Allah Tabaraka wa Taala, nggak boleh ke orang lain. Maka kalau kita berdoa itu nggak boleh ke pohon, nggak boleh ke batu, apalagi antum datang ke kuburan, nggak boleh. Itu adalah hak Allah Jalla Jalaluh. Kemudian cari jodoh juga itu hak Allah. Jangan antum cari jodoh datang ke dukun, ternyata dukunnya itu belum nikah, dia sampai udah tua. Bahkan kita ada yang datang ke kuburan, dia minta jodoh, orang yang mati di kuburan itu pun dia belum nikah sampai sekarang. Ada yang dia minta kesehatan, datang ke orang yang mati, padahal orang yang mati itu pun sakit dia, kemudian dia mati. Apa? Dia tidak bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan. Dan kita harus tahu ibadah-ibadah itu mana saja, sehingga tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian membunuh jiwa juga ini enggak boleh. Ini hukumnya adalah haram. Gak boleh kita membunuh orang. Bahkan disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, memukul saja itu harus dibalas dia. Al-sinu bisinni, gigi dengan gigi, al-ainu bil aini, mata dengan mata, dan yang lainnya. Karena kenapa? Membunuh jiwa itu dosanya sangat besar sekali. Dosanya sangat besar. Orang-orang yang membunuh satu orang itu sama seperti dia membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Itu dosanya jemaah. Maka di antara hikmah dari syariat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kisos, kalau kita mempelajari kisos yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walakum fil kisosi hayatun, sesungguhnya di kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Ini di antara syariat Islam, menegakkan kalau ada orang membunuh itu dia harus dibunuh, jangan dipenjara. Tapi bukan berarti kita mencela hukum di negara kita. Ya, itu memang sudah ada hukum di negara kita, silakan. Maksudnya kalau dalam syariat Islam, ketika kita menggunakan syariat Islam dalam menegakkan agama, dalam menegakkan hukuman, maka itu ada kehidupan. Maka antum kalau lihat, ini kita bukan banding-bandingkan negara kita. Kalau di luar sana, kalau ada negara yang dia menerapkan kisos, yang bunuh harus dibunuh, yang berzina harus dirajam dia, atau harus dicambuk 100 kali, itu sangat sedikit sekali kejadiannya. Kita lihat di negara-negara Islam itu memang ada, kadang-kadang ada mungkin per tahun itu, atau mungkin per bulan, mungkin antum dapat 1-2 orang, anggaplah tiap bulan 1-2 orang.
Zaman antum pergi umroh ternyata ada orang melakukan kisos di sana. Mungkin 1-2 orang saja. Tapi kalau tidak ditegakkan, bukan hampir tiap hari jemaah, tiap jam antum dengar berita bunuh orang. Ada yang bunuh orang tuanya, ada yang membunuh tetangganya, ada yang membunuh kakaknya, ada yang membunuh bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Ini memang di antara syariat Islam akan mendatangkan kebaikan. Tapi bukan berarti antum harus menegakkan syariat Islam, karena ya sesuai dengan ya di negara kita, maka tidak boleh kita memberontak dan yang lainnya, karena itu hukumnya adalah haram. Nah, kita serahkan kepada pemerintah. Kalau mereka tidak menegakkannya, maka bukan kita yang berdosa, tapi di mereka yang tidak menegakkan syariat Islam, mereka yang berdosa. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Kemudian yang berikutnya adalah yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Ini nggak boleh. Kita bersumpah untuk ngambil harta saudara kita, kita bersumpah untuk mencelakai mereka, ini tidak boleh, apalagi dia sengaja melakukan hal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, maka beliau menyebutkan di sini dari Abdullah bin Amr bin As juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minal kabair, di antara dosa-dosa besar adalah satmur rajuli walidayhi, seorang laki-laki yang mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya. Akhirnya setelah mendengar hal tersebut, para sahabat kaget. Kok bisa ada orang yang mencaci maki orang tuanya, mencela orang tuanya? Padahal dia dididik oleh orang tuanya, dia dibesarkan, udah besar, dia sukses dia. Kemudian dicaci maki orang tuanya, dasar kamu bapak ini, bapak ini, bapak ini. Dan ini adalah perbuatan yang tidak lazim di zaman para sahabat. Nggak lazim. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela orang tuanya. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahal yastum ar-rajul walidayhi, apakah ada laki-laki yang dia mencela dan mencaci maki orang tuanya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ada. Mana dia? Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Kalau ada orang yang berantem, biasanya ini yang masih muda, kadang yang tua juga seperti itu. Apa tiba-tiba berantem dia sama temannya, oh ibu engkau pelacur, dibalas lagi, ibumu juga sama pelacur. Oh ibu bapak engkau maling, dibalas lagi, bapak engkau juga maling. Ini enggak boleh. Walaupun kita mengatakan ke orang tua yang kita ajak berantem tersebut, kita mencaci maki orang tua orang lain, kemudian dibalas, kita sama seperti mencaci maki orang tua kita. Maka jangan kalau antum lagi ada bertengkar, khususnya apalagi yang masih muda-muda nih, masih emosi-emosi, entah berantah, bapaknya di rumah, bapak orang tuanya atau orang tua temannya di rumah disebutin. Nah, biasa kadang-kadang ada seperti itu. Walaupun kadang di pondok pesantren ada yang dia emosi, bapakmu seperti ini, dibalas lagi bapakmu seperti ini. Hati-hati, itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar, karena nggak layak kita mencaci maki mereka, karena kebaikan yang diberikan oleh mereka sangat besar sekali. Nah, kemudian hadis yang berikutnya disebutkan dari Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Enggak akan masuk surga dia. Mana dia? Orang yang memutus tali silaturahmi kepada orang tuanya, kemudian ke rohimnya semua, ke yang ada hubungan rohim di sana, walaupun dia bukan mahramnya, kayak seperti sepupunya, kayak seperti dua pupunya dan seterusnya, maka itu mahram semua. Itu mahramnya, tapi bukan mahram yang tidak boleh dinikahi. Ada mahram yang tidak boleh dinikahi, ada yang dia mahram cuman dia halal untuk dinikahi. Maka silahkan dicari-cari di internet, ada lengkap di sana. Kayak seperti mahram kita yang boleh kita nikahi sepupu, maka nggak boleh kita mutus tali silaturahmi dengan sepupu kita. Apalagi orang yang dekat, orang tua kita, ibu kita, bapak kita, kemudian bibi kita, kemudian juga kakak kita, adik kita, maka jangan sampai ada niatan memutus tali silaturahmi kepada mereka. Jangan.
Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahminya. Kemudian disebutkan dari Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala harrama 'alaikum uququ al-ummahat. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan bagi kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian. Wa man an wahatin wa addal banat wa kariha lakum qila wa qol. Kemudian dia tidak melakukan kebaikan kepada orang lain, dia mencegah dirinya, kemudian dia juga menyia-nyiakan anak perempuan. Ini juga hati-hati. Anak perempuan ini Masya Allah, di dalam hadis Nabi SAW itu yang sangat jelas kebaikan dan pahalanya. Maka Nabi SAW pernah ditanya, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan tentang anak perempuan. Maka Nabi SAW mengatakan, man lahul banat, barang siapa yang dia memiliki anak perempuan, kemudian dia perbaiki, fa'ahsanu ta'dibaha, kemudian dia perbaiki mendidik anak perempuan tersebut, kana laha hijaban minan nar, maka dia akan menjadi penghalang dari api neraka. Karena biasanya mendidik anak perempuan itu lebih ekstra daripada anak laki-laki. Bahkan pakaiannya lebih mahal, jemaah. Kalau anak laki-laki beli aja di pinggir jalan ada 100.000 tiga baju. Tapi kalau perempuan nggak akan bakalan dapat antum 100.000 itu 3 baju. Nggak ada bajunya 100.000 sepasang. Sampai harga bajunya itu 500 sampai 300, mungkin minimal 300 lah itu pun sepasang. Itu butuh pengorbanan. Tapi pahalanya sangat banyak. Dijamin dia masuk surga, bahkan akan menjadi pahalang dari api neraka. Kita didik dia sampai dia menikah, kata Nabi SAW. Maka itu akan menjadi pahala yang besar dan akan membuat kita masuk ke dalam surga. Kemudian tidak boleh kila wa qala, yaitu nyebarkan berita-berita buruk, gosip-gosip. Gosip yang tidak benar, dan seandainya benar gosip tersebut, itu pun tidak boleh. Antum dengar tetangga nih ribut-ribut, antum sebarkan, nggak boleh. Walaupun itu benar, nanti akan masuk dia ke dalam ghibah. Itu menyebutkan aib saudara kita yang ketika saudara kita mengetahui hal tersebut dia tidak suka. Wa kasratas su'ali, banyak bertanya. Kalau memang yang dia tanya sudah jelas, nggak ada lagi kerancuan, kemudian dia juga tidak untuk membantu orang lain, pokoknya asal aneh-aneh dia ditanya lah. Ya sama seperti kaum Nabi Musa alaihissalam, yang dia bertanya, Nabi Musa memerintahkan sembelih kerbau. Apa anak katanya? Kerbau yang mana ini? Yang warnanya apa ini? Ini laki-laki apa perempuan? Pejantan atau betina? Dipakai gembala atau tidak? Kemudian dan seterusnya, akhirnya akan menyusahkan dia. Kemudian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang dia tidak pakai pada tempatnya. Nah, Allah Ta'ala dalam shawab, ini yang dapat kita sampaikan. Sejatinya pembahasan ini sudah lewat yang semisal dengan pembahasan ini, tapi untuk pengingat, maka di sini kesimpulannya adalah haram hukumnya berbuat durhaka kepada orang tua kita, apapun bentuknya. Bahkan pernah kita sampaikan, walaupun orang tua itu tidak pernah berbuat baik sama kita, Allah ya Jalla Jalaluh yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Nggak ada alasan. Mau dia buang kita di pantai asuhan kah, mau buang kita di selokan kah, tapi ketika kita sudah besar, kita tahu dia adalah orang tua kita, tetap berbuat baik sama dia. Tetap berbuat baik, maksudnya itu masih berkata-kata bagus sama mereka. Kalau mereka butuh apa silakan, sebatas itu kita tetap berbuat baik, bukan mencaci maki mereka, merendahkan mereka, karena itu adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian tidak boleh memutus tali silaturahmi. Kemudian yang berikutnya ada yang terakhir, ingat kita beribadah kepada Allah itu sampai mati. Bukan terbatas dengan bulan, bukan terbatas dengan hari, bukan terbatas dengan waktu-waktu tertentu, tidak. Maka secara umum ibadah itu kita kerjakan hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita meninggal dunia. Nah, Allah Ta'ala dalam shawab, ini yang dapat ana sampaikan. Sisanya kita gunakan tanya jawab. Tafadhol. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan. Nah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya tentang gibah yang diperbolehkan. 6 jemaah. Di sini bagus ada pertanyaan. Hukum asal gibah itu adalah haram. Hukum asal gibah itu adalah haram. Kecuali dalam 6 kondisi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Ada 6 kondisi, bisa nanti dicari. Yang pertama itu adalah lita'rif, untuk bertanya tentang seseorang. Antum datang ke Pondok Karya Agung ini, cari namanya Pak Ahmad. Sekampung itu Pak Ahmad namanya. Orang bingung, cari siapa? Pak Ahmad. Orang pada bingung, Pak Ahmad yang mana nih? Tetangga saya namanya Pak Ahmad, tetangga di belakang juga namanya Muhammad tapi dipanggil Ahmad. Bingung. Akhirnya kita mengatakan Pak Ahmad yang nggak ada tangannya itu, atau yang pincang, atau mungkin yang kurang gizi dia, misalnya agak jalannya tidak seimbang misalnya. Boleh. Ini namanya untuk lita'rif, untuk membedakan yang lain. Bukan tujuannya untuk mencela orang, tapi supaya kita tahu, oh ini dia Pak Ahmad. Kemudian yang kedua, boleh kita menggibah orang itu kalau mau menikah. Kalau mau menikah, oh kita sampaikan bahwasanya, oh saya mau melamar ini, bagaimana menurut engkau wahai ustadz misalnya, wahai bapakku. Maka kita sampaikan, oh penyakitnya ini, penyakit ini, penyakit ini, boleh. Bahkan ada seorang sahabiat datang kepada Nabi SAW, dia bercerita dengan 2 orang sahabat yang ingin melamar dia. Di antaranya adalah Abu Sufyan sama siapa? Ada 1. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan nikah sama Abu Sufyan. Jangan. Kenapa ya Rasulullah? Abu Sufyan itu kalau bawa tongkat nggak pernah turun tongkat dari pundaknya. Disebutkan oleh para ulama 2 penjelasan. Dia suka pergi safar, ninggalin istrinya di rumah sendirian. Atau yang kedua adalah suka mukul istrinya. Jangan. Yang satunya kere, nggak ada sama sekali duitnya. Dia saja susah. Dia saja cari baju nggak ada, cuman sarung saja yang dia miliki. Kasihan engkau wahai perempuan. Maka carilah yang ini, dan yang ini boleh. Ini yang boleh. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengingatkan keburukannya, al-mujahir, kata Nabi SAW. Orang yang dia melakukan perbuatan maksiat terang-terangan, supaya orang yang lain itu antisipasi jangan ditipu sama dia. Misalnya ada orang yang suka minjem utang, dia kemana-mana minjem utang terus. Itu sampai satu desa itu dipinjemin utang nggak dibalikin. Tiba-tiba dilihat antum baru pindah ke desa tersebut. Mangsa ini, mangsa pas ini, mangsa bagus nih. Mangsa bagus nih. Datang dia berziarah ke rumah, kemudian Masya Allah tutur katanya bagus. Ujung-ujungnya mau minjem uang. Orang yang tahu ini boleh dia bercerita. Kalau engkau didatangi sama si fulan bin fulan, jangan kasih dia minjem uang. Jangan. Berarti ini kan kita menyebutkan aib seseorang. Aib seseorang. Ini boleh. Kemudian dan yang lainnya. Antum bisa cari di internet tuh, ada 6 disebutkan oleh para ulama. Allah Ta'ala alam besar. Ada yang lain? Fadhal. Gak ada? Nah, Allah Ta'ala alam sahab. Kalau enggak ada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita jemaah. Kemudian terus nuntut ilmu jemaah. Karena sejatinya masih banyak yang kita tidak ketahui dari ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih banyak sekali jemaah. Dan ana juga terus semakin belajar, ternyata semakin bodoh rasanya jemaah. Enggak ada apa-apanya. Kita nyampaikan itu semakin bodoh. Apalagi kalau belajar fikih jemaah. Itu semakin belajar kita, semakin ternyata kita selama ini masih banyak yang kita nggak ketahui. Kemarin pas belajar ada fikih yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan tentang masbuk. Ternyata banyak yang kita nggak paham tentang masbuk tersebut. Banyak nggak paham. Misalnya kita datang ke masjid, imam ruku, kita ikut ruku, itu dihitung 1. Kemudian ketika kita datang ke masjid, imam sudah itidal, itu tidak dihitung. Kemudian boleh orang itu kalau datang ke masjid, di imam sudah ruku, dia baru buka pintu, khawatir nanti imamnya itidal, maka boleh dia ruku dari pintu tersebut. Kemudian apakah boleh menjadikan orang masbuk menjadi imam? Lengkap itu dibahas. Yang sejatinya ternyata masih banyak kita tidak ketahui tentang syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajar itu tidak akan pernah merugi jemaah. Walaupun sampai kita tua, itu tidak akan pernah merugi. Bahkan itu akan menjadi saksi
kelak di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan membuat kita berbangga di depan Allah Rabbul Alamin. Walaupun umur kita masih muda, walaupun umur kita sudah tua, kita terus mendengarkan kalamullah, mendengarkan penjelasan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan berbangga di depan Allah Rabbul Alamin dengan hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.